Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila jami'i muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa Syekh Bisri Samsuri wa ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina, wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-5 pada bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan ketaatan. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh keluarga, seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga semuanya kita semuanya mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami mengingatkan kepada kita semuanya agar kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena amal yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah salah satu amal ketaatan yang pahalanya sangat besar. Seperti yang sudah kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la an taghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah. Wahai Abu Dzar, apabila kamu keluar rumah untuk mempelajari satu bab dari ilmu agama, maka itu lebih baik bagi kamu dari sholat 1000 rakaat.
Coba dibayangkan 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu waktu? Tentu sangat sedikit atau mungkin tidak ada pada masa sekarang yang mampu untuk melakukannya. Tetapi kita dengan duduk 1 jam dalam majelis ilmu membahas satu bab dari ilmu agama, maka pahalanya setara atau bahkan lebih baik dari kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat tarawih saja apabila kita lakukan 1 bulan penuh, misalnya bulan Ramadannya 30 hari, bukan 29 misalnya, maka 20 kali 30 600 rakaat. Jika ditambah witir 3 rakaat, maka 3 kali 30 90 rakaat. Berarti masih 690 rakaat. 1 bulan penuh kita sholat tarawih plus witir, setiap malamnya 20 dan 3 rakaat, itu masih berapa? 690 rakaat. Sedangkan kita duduk dalam majelis ilmu membahas satu bab, itu lebih dari 1000 rakaat. Karena itulah maka jangan heran apabila pada bulan Ramadan ini para kiai bukan istirahat dari ngaji. Para kiai-kiai di pondok pesantren di berbagai daerah, memang pondok pesantren madrasah diliburkan, tetapi bukan untuk istirahat. Justru pengajian itu dilakukan secara lebih intensif. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis isya, kemudian juga terkadang habis isya itu sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Kadang habis subuh itu sampai jam 10 pagi dan seterusnya. Justru digenjot. Kenapa? Karena pahalanya yang begitu besar untuk lebih-lebih lagi untuk mengisi bulan Ramadan. Karena itu salah satu amalan yang juga dicontohkan oleh para sahabat pada masa lalu dalam mengisi bulan Ramadan itu adalah dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu agama. Dan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila kita melakukannya penuh dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Karena itu kita mengingatkan kepada kita jangan sampai pahala yang begitu besar hilang cuma-cuma, tidak berhasil kita dapatkan, tetapi justru dosa yang kita dapatkan. Maka ikhlaskanlah niat lillahi ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ketiga dan hadis keempat insyaallah. Mari kita baca. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. An Abi Abdurrahmani, saking Abi Abdurrahman rupane Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, sami'tu was krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah bunyaten bangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara.
rupane syahadati alla ilaha illallah naksane sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengaken salat ngelakoni salat wa itaiz zakati lan nekani zakat wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah wa shaumi ramadhana lan poso Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang perkara Islam yang paling agung yang oleh orang pada masa sekarang sering disebut sebagai rukun Islam. Dan pembahasan tentang masalah ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya dalam hadis Jibril yang juga membahas tentang masalah arkanul Islam ini. Karena salah satu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan, dan yang terakhir tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, maka tentang masalah ini sudah kita jelaskan. Kita tidak akan membahas lagi atau menjelaskan lagi secara detail tentang satu persatu dari rukun Islam ini. Tetapi kita melihatnya dari sisi fadilah masing-masing dari rukun Islam tersebut. Karena pembahasan dan tentang pengertian dan lainnya itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telah kita jelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu wajib diucapkan bagi setiap muslim ketika dia sholat, setiap kali dia sholat, karena dua kalimat syahadat ini ada dalam bacaan tasyahud akhir yang merupakan rukun sholat. Tetapi dua kalimat syahadat ini juga sunnah untuk diperbanyak untuk dibaca. Jadi bukan berarti bahwa membacanya hanya saat itu saja, tetapi di luar sholat kita memperbanyak membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita perbanyak itu. Apalagi dalam hadis disebutkan bahwa afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk ke dalam surga. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan meyakini makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan masuk surga. Itu maknanya. Dan apabila seseorang ketika mati itu meyakini
dua kalimat syahadat ini, meskipun dosanya itu sangat banyak, setinggi langit misalnya, memenuhi bumi ini banyaknya dosa, maka dia tetap akan keluar dari neraka. Kenapa? Karena dia meyakini makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia mati meyakini itu. Dalam hadis disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Dalam riwayat yang lain, waznu dzarratin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Karena ini tidak bisa terpisahkan antara la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Harus bersamaan. Kalau ada seseorang hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka bukan seorang muslim. Demikian juga sebaliknya, kalau ada orang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, bukan juga seorang muslim. Maka ketika dikatakan di sini man qala la ilaha illallah, maksudnya ay wa Muhammadur Rasulullah. Jadi orang Rasulullah mengatakan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya mengatakan saja, tetapi juga meyakininya akan keluar dari neraka. Selama di dalam hatinya itu ada, dikatakan di situ ada sebiji sawi dari keimanan. Jadi ada keimanan yang sangat kecil di dalam hatinya. Dia masih meyakini dua kalimat syahadat ini, maka dia akan keluar dari neraka meskipun dia diazab di neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu keutamaan dari dua kalimat syahadat selain yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Salat ini adalah perbuatan yang paling utama setelah iman. Perbuatan yang paling utama setelah iman secara mutlak itu adalah, atau perbuatan yang paling utama secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian setelah itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini menjadi amal termulia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis disebutkan salah satu keistimewaan sholat, bahwa sholat adalah penentu kebaikan manusia nanti ketika dihisab. Sehingga sholat ini menjadi amalan yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya pertama kali amal yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Jika sholatnya itu tidak baik, maka seluruh amalnya menjadi tidak baik. Karena sholat ini mempengaruhi amal perbuatan manusia yang lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Fadilah yang lain, orang yang melakukan sholat tanpa meninggalkannya sama sekali selama hidupnya,
maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan khamsu shalawatin katabahunnallahu tabaraka wa ta'ala 'alal ibad. Ada 5 salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada para hamba. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi tabaraka wa ta'ala ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu ini dan tidak menyia-nyiakan satu pun dari 5 ini, semuanya dikerjakan secara sempurna, maka Allah ada janji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau ada seseorang sholatnya tertib, tidak meninggalkan, tidak menyia-nyiakan satu kali pun dari sholatnya, maka apa? Dijanjikan surga. Dan Allah jika berjanji maka tidak akan mengingkarinya. Nah, tetapi bagi seseorang yang menyia-nyiakan sholatnya, terkadang sholatnya ditinggalkan, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa dia di dalam neraka. Tetapi jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dia. Artinya tidak ada jaminan dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat bahwa dia akan masuk surga tanpa azab. Nah, bisa jadi dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka sebelum nanti dimasukkan ke dalam surga jika memang dia adalah seorang muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat ini ada kalanya berupa zakat mal atau berupa zakatul fitrah. Nah, zakat mal dan zakat fitrah tentang ketentuannya kemarin sudah sedikit kita jelaskan. Bahwa zakat itu diwajibkan untuk harta-harta tertentu yang disebut dengan mal zakawi. Dan diperuntukkan untuk kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ini. Nah, harus memperhatikan ini. Kenapa? Karena zakat sebagaimana salat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki peraturan-peraturan yang sifatnya pasti yang harus diikuti. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat, wahai Muhammad, dari harta-harta mereka. Zakat itu akan bisa mensucikan mereka. Ini salah satu salah satu fungsi atau salah satu fadilah daripada zakat, bahwa zakat itu akan bisa mensucikan harta benda yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah haji ke Baitullah. Nah, di sini dalam hadis ini mendahulukan haji daripada puasa. Dalam riwayat yang lain mendahulukan puasa Ramadan dari haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah, orang yang melakukannya ini mendapatkan fadilah yang sangat besar. Bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan surga.
Dalam hadis disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala balasan untuknya kecuali surga. Tapi dengan catatan di sini apa? Hajinya adalah haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang memenuhi ketentuan-ketentuan, bukan hanya syarat sahnya tetapi juga syarat-syarat diterimanya haji itu. Insyaallah kita jelaskan dalam pembahasan tentang haji secara tersendiri tentang ketentuan-ketentuan itu. Tetapi yang pasti bahwa haji memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah puasa Ramadan, shaumi Ramadan. Fadilahnya puasa Ramadan ini diantaranya seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sabai mi'ati dhi'fin, bahkan sebagian sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu umumnya dilakukan secara ikhlas karena aku. Pada umumnya seperti itu puasa itu. Kan kita nggak tahu seseorang itu puasa apa tidak. Ada orang bertamu kepada kita, kita beri air, kita beri makan, nggak tahu kita kalau dia puasa. Tiba-tiba nggak dimakan. Ketika kita tanya, saya sedang puasa. Nah, karena apa? Puasa ini pada umumnya dilakukan ikhlas karena Allah, karena dia tidak nampak oleh orang. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa terlihat, oh dia sedang sholat. Haji, oh dia sedang haji, terlihat oleh orang. Tetapi puasa itu tidak seperti itu. Sehingga pada umumnya puasa ini dilakukan apa? Dilakukan ikhlas karena Allah. Sedikit orang yang mengatakan saya puasa. Kalau ada orang mengatakan saya puasa, itu juga tidak selalu menunjukkan itu riya, tidak. Nah, karena memang apa? Bahkan sebagian dianjurkan, misalnya ada tetangga kita atau teman kita yang datang ke rumah kita tiba-tiba ngajak ngerasani. Maka dia bilang saja ana shaim, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Nah, agar dia tidak melanjutkan untuk ngajak ngerasani. Karena apa? Itu akan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Nah. Hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Nah. Ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu dilakukan pada umumnya dilakukan ikhlas karena aku, maka aku membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat banyaknya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau amal yang lain sampai 700 kali lipat, puasa itu lebih dari 700 kali lipat, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Artinya dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setiap amalan yang tadi kita baca itu memiliki apa? Semuanya memiliki keistimewaan. Tadi kita katakan sholat bagi orang yang melakukannya dengan sempurna tanpa ditinggalkan satu pun dijanjikan surga. Haji, orang yang melakukannya mendapatkan haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Puasa, orang yang melakukannya
akan mendapatkan pahala berlipat ganda yang hanya Allah yang mengetahuinya saking banyaknya. Nah, tetapi amal perbuatan yang paling mulia secara mutlak adalah iman, kemudian baru sholat, kemudian baru puasa. Nah, puasa ini tingkatannya adalah nomor 3 setelah sholat atau ibadah sholat 5 waktu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang masalah rukun Islam ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Karena itu kita jelaskan secara singkat. Mari kita lanjutkan pada hadis yang keempat. An Abi Abdurrahmani, sangking Abi Abdurrahman rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyampeaken hadis ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawa dawuh ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halih utawi Rasulullah iku as-shadiqu wong kang jujur, al-masduku kang den beneraken. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu penciptaane ahadukum fi batni ummihi ing dalem weteng ibune ahadukum arba'ina ing 40 apane yauman dinane nutfatan rupa air mani. Summa yakunu nuli ana apa nutfah iku alaqatan dadi alaqah gumpalan getih. Misla zalika ing padane mangkono-mangkono 40 dina. Summa yakunu nuli ana apa alaqah iku mudghatan dadi gumpalan daging. Misla zalika ing padane mangkono-mangkono 40 dina. Summa yursalu nuli den utus ilaihi maring mudghah sapa al malaku malaikat. Fayanfukhu mongko nyebul sapa malak fihi ing dalem mangkono-mangkono mudghah ar-ruha ing ruh, ar-ruha ing ruh. Wa yu'maru lan den perintah bi arba'in kelawan bi arba'i kalimatin kelawan 4 pira-pira kalimah. Bikat bi rizqihi suwiji kelawan ketetapan rizkine wong, wa ajalihi lan ajale wong, wa amalihi lan amale wong, wa syaqiyin lan dadi wong kang cilaka, am sa'idun utawa dadi wong kang bahagia utawa selamat. Fa wallazi mongko demi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud ghairuhu sakliyane allazi inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amali ahlil jannati kelawan amale penduduk swarga hatta ma sehingga barang yakunu ana iku bainahu ing dalem antarane wong wa bainaha lan ing dalem antarane jannah swarga illa ziraun kejaba sak zira. Fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase wong apa alkitabu catatan utawa catatan takdir ketetapan. Fayamalu mongko nglakoni sapa wong bi amali ahlin nari kelawan penggawene penduduk neraka. Fayadkhuluha
nuli mlebu sapa wong ing annar. Wa inna ahadakum lan sak temene salah sijine sira kabeh iku layak malu yakti nglakoni sapa ahadukum bi amali ahlin nari kelawan amale penduduk neraka hatta ma sehingga barang yakunu ana iku bainahu antarane wong wa bainaha lan antare nar illa ziraun kejaba sak zira fayasbiqu mongko dingini alaihi ing atase wong apa alkitabu catatan takdir atau ketetapan fayamalu mongko nuli nglakoni sapa wong bi amali ahlil jannati kelawan amale penduduk swarga fayadkhuluha nuli mlebu sapa wong ing al jannah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan beliau adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq artinya beliau adalah orang yang benar dan jujur, karena beliau salah satu dari para nabi Allah yang memiliki sifat as-sidqu, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong satu kali pun, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi seorang nabi. Al-masduq artinya yang dibenarkan, karena wajib bagi kita untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita berupa apapun. Nah, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian awal dari hadis ini menjelaskan tentang penciptaan manusia, proses penciptaan manusia. Telah kita ketahui bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu. Diciptakan oleh Allah dari tanah yang ada di bumi ini, dari berbagai macam tanah yang ada di bumi ini. Iblis ketika menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, dia mengatakan alasan dia sombong sehingga menolak itu, menolak untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Kamu menciptakan, engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Itu untuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam, kemudian diciptakan Sayyidah Hawa istri beliau. Setelah itu manusia diciptakan dari saripati tanah yang berubah menjadi air mani. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma intafiq. Lihatlah, berfikirlah wahai manusia, manusia itu diciptakan dari apa? Diciptakan dari air mani yang terpancar. Itu yang berasal dari saripati tanah. Nah, bagaimana proses penciptaan manusia? Proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu, yang pertama dikatakan dalam hadis ini, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. 40 hari manusia itu Allah 40 hari pertama Allah itu mengumpulkan ibu yang
jatuhnya itu secara terpisah-pisah, dikumpulkan menjadi satu pada rahim di tempat kelahiran. Itu 40 hari pertama. Jadi air mani yang tersebar itu dikumpulkan dalam waktu 40 hari. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, 40 hari yang kedua, summa yakunu alaqatan mithla dzalika. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, alaqah, selama 40 hari. Kemudian yang ketiga, 40 hari yang ketiga, Allah menjadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging yang disebut dengan mudghah. Kemudian setelah jadi segumpal daging seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam jasad yang sudah menjadi bayi itu, di dalam rahim seorang ibu. Sehingga pada waktu itu berarti dia sudah menjadi seorang bayi yang hidup. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti berapa? 120 hari, atau sama dengan kurang lebih 4 bulan. Itu sudah ditiupkan ruh ke dalam jasad daripada bayi yang ada di dalam rahim. Jika sudah hidup dalam rahim seorang ibu berumur 120 hari tersebut, maka para ulama mujtahid seluruhnya dalam mazhab 4 berijma, sepakat haram untuk digugurkan. Haram untuk digugurkan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi karena dia sudah seperti orang yang hidup di atas bumi. Kalau dia menggugurkannya, membunuhnya, maka dia seperti membunuh orang yang hidup di atas bumi. Karena itu haram, haram dengan kesepakatan atau ijma dari para ulama mujtahid dalam semua mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat itu haram jika sudah berumur 120 hari. Bahkan meskipun bahaya mengancam sang ibu, maka dia harus bertahan, sang ibu harus bersabar, jangan sampai kemudian anaknya dibunuh. Ini taruhannya misalnya 2, ibunya terancam bahaya jika kehamilannya dilanjutkan, kemudian sang ibu ini menggugurkannya, maka dia berdosa besar. Dia seharusnya yang dia lakukan adalah bersabar karena belum tentu kemudian dia akan mati disebabkan itu. Ini. Kemudian apabila si perempuan itu minum obat tertentu, pil tertentu misalnya untuk menggugurkan bayinya yang sudah hidup berumur lebih dari 120 hari tersebut, maka ini berarti sang ibu yang berdosa besar dan dia mendapatkan dia harus membayar diat tertentu karena telah membunuh. Kalau dia meminta bantuan kepada seorang dokter misalnya, jadi dia dokter yang menggugurkannya, maka di sini ibunya berdosa, dokternya juga berdosa, tetapi yang kena diat atau kafarah itu adalah dokternya. Karena dokternya yang melakukan pembunuhan itu. Meskipun yang menyuruh adalah ibunya. Tapi dua-duanya sama-sama jatuh kepada dosa besar. Kalau suaminya itu menyetujui, suaminya ikut setuju untuk digugurkan, maka suaminya juga jatuh pada dosa besar. Itu jika sudah mencapai 120 hari. Ini dengan kesepakatan mazhab 4. Tetapi apabila belum ditiupkan ruh pada bayi,
artinya sebelum umur 120 hari, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak haram, sebagian mengatakan haram. Tetapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah apa? Yang mengatakan haram. Karena dalam agama al-ahwat fid dini aslam, mengikuti pendapat yang lebih berhati-hati itu yang lebih selamat. Jadi meskipun belum hidup dalam rahim, bayi itu belum hidup, masih belum ditiupkan ruh, belum berumur 120 hari, tetap hukumnya haram untuk digugurkan. Ini menurut pendapat yang lebih berhati-hati, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan masih boleh untuk digugurkan. Nah, ini masalah penting yang perlu untuk kita pahami bersama. Jadi hukumnya jika sudah lewat 120 hari, dia membunuh anak yang ada dalam rahimnya, dia seperti membunuh orang hidup yang di atas bumi ini, berjalan di atas bumi ini. Sama seperti itu. Kenapa? Karena memang bayi itu sudah hidup sebagaimana manusia yang sudah dilahirkan. Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan takdir Allah. Semuanya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang di dalam hadis ini telah ditetapkan untuk manusia sebelum manusia itu dilahirkan. Ketika manusia itu masih berada di dalam rahim ibunya, sudah ditentukan 4 hal ini. Artinya kalau sudah ditentukan, tidak berubah. Apa itu yang ditentukan? Yang pertama, rizkinya. Rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rizkinya banyak, sedikit, atau halal, haram, dan sebagainya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua yang melata di atas bumi ini, yang hidup di atas bumi ini, semuanya sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kewajiban kita adalah ridha. Ridha artinya menerima ketentuan rizki tersebut untuk kita. Tidak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rizki sedikit diterima, rizki banyak diterima. Menerima pembagian rizki yang Allah berikan kepada kita, itu namanya qanaah. Nah, menerima rizki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, itu namanya qanaah. Jika seseorang memiliki sifat qanaah ini, maka dia akan menjadi manusia terkaya di dunia. Nah, jadi seseorang akan menjadi manusia terkaya di dunia ketika dia memiliki sifat qanaah, meskipun duitnya sedikit, tetapi dia menjadi orang terkaya. Tetapi kalau ada seseorang duitnya banyak tapi nggak ada qanaah, maka dia menjadi orang termiskin di dunia. Kenapa? Dalam hadis disebutkan, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Nah, itu terbukti. Betapa banyak orang yang kaya yang kemudian ternyata terbukti apa? Dia masih mau mencuri, dia masih mau korupsi, dia masih mau ngambil harta orang. Kenapa? Karena dia masih kurang terus. Karena dia merasa kurang, dia masih miskin.
dia masih fakir, makanya dia masih butuh. Tetapi betapa banyak orang di kampung-kampung, kehidupannya sederhana, penghasilannya sangat kecil, tidak setiap hari atau setiap bulan ada gaji, tetapi apa? Mereka nggak mencuri, mereka tidak merampok, mereka tidak korupsi, mereka hidup bahagia. Kenapa? Karena memang orang yang kaya adalah orang yang dalam hatinya ada sifat qanaah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-qanaatu kanzun la tafna. Qanaah itu adalah seperti gudang harta yang nggak pernah habis. Bagaimana kita punya gudang harta nggak pernah habis? Apa gudang harta itu? Yaitu apa? Qanaah. Nggak pernah habis. Sesedikit apapun duit kita tetap masih ada saja. Kalau apa? Kalau qanaah itu masih ada pada diri kita. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita tidak bingung atau tidak resah terkait dengan masalah rezeki, dan itu memang benar seperti itu. Kemudian yang kedua, yang telah ditetapkan sebelum kelahirannya, ketika masih dalam rahim ibunya, itu adalah ajalnya. Ajal atau kematian manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Setiap kita itu hanya menunggu waktu itu, menunggu ajal itu. Dan jika ajal itu telah tiba, maka tidak bisa dipercepat 1 detik pun dan tidak bisa diundur 1 detik pun. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti. Semua orang, apakah dia takut mati atau berani mati, tetap mati. Nah, misalnya orang, saya pengen mati, tetap dia mati. Saya takut mati, mati juga dia. Kenapa? Karena ini nggak bisa dihindari. Dan nggak pernah ada dalam sepanjang sejarah manusia yang bisa berhasil lolos dari kematian. Ada orang sakti mandraguna nggak bisa ditembak dan sebagainya, mati juga akhirnya. Ada orang umurnya sangat panjang, akhirnya juga mati. Ada orang jabatannya sangat tinggi, akhirnya mati juga. Kita lihat para penguasa zaman dulu sudah pada mati. Kenapa? Orang pintar seperti apapun mati juga. Orang alim seperti apapun mati juga. Orang jahat mati, orang baik juga mati. Semuanya akan mati karena mati ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa bahkan diajukan atau dimundurkan. Karena apa? Sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diminta diakhirkan sedikit atau diajukan sedikit, enggak bisa. Meskipun seseorang itu lari dari kematian, kalau ada orang mati sembunyi misalnya, atau ada lari takut dari kematian, tetap dia akan ketemu juga dengan ajalnya. Dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya, semua orang rata-rata takut mati. Katakanlah, kematian yang kalian semua pada umumnya takut lari dari kematian itu akan menemui kamu. Nah, itu sudah pasti. Nah, sehingga ada cerita dalam sebagian kisah, seseorang ada di suatu daerah. Dia melihat ada malaikat Azrail yang mau mencabut nyawa dia. Ketika itu dalam sebuah qila ini dikatakan bahwa malaikat Israel bingung, orang ini ditakdirkan mati di daerah sana, tapi kok masih ada di sini dia? Dia kok masih ada di sini? Semestinya sebentar lagi ini waktunya, tapi kok dia masih berkelimpungan di sini?
Ternyata apa? Orang ini melihat malaikat ini, dia ketakutan. Karena ketakutan dia lari. Lari ternyata di tempat yang sudah ditetapkan dia mati di situ. Oh, ternyata memang tempatnya di sini dia matinya. Makanya dengan ketentuan takdir Allah, dia pun lari ke tempat tersebut dan mati di situ. Karena memang ketentuannya ada di situ pada waktu yang tepat. Nah, karena memang apa? La yastaqdimun, la yastakhirun. Tidak bisa diminta untuk diakhirkan atau diminta untuk diajukan. Enggak ada seorang dokter pun yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Semua penyakit ada obatnya kecuali mati, enggak ada obatnya. Nah, sebanyak apapun dokter yang bekerja keras, itu tetap seseorang tidak bisa akan mengobati penyakit mati ini. Karena itu orang yang berakal maka dia akan mempersiapkannya. Karena orang yang siap untuk mati juga mati, orang yang nggak siap juga mati. Ada orang yang amal solehnya banyak sekali, keimanannya kuat, amal solehnya kuat, dia sudah siap untuk mati, maka dia juga mati. Ada orang yang nggak siap, ilmu nggak punya, ilmu agama nggak pernah belajar, sholat nggak sholat, kalaupun sholat pun sholatnya nggak benar, puasa kadang tidak, perbuatan maksiat terus dilakukan. Orang seperti ini kan orang yang sama sekali nggak siap untuk mati. Nah, tetapi apa? Mati juga, ternyata mati juga dia. Kasihan sekali. Kita kalau melihat seseorang seperti itu, sungguh sangat kasihan. Sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, sepanjang hidupnya dia nggak punya ilmu agama sedikit pun, tapi dia kemudian mati juga karena memang sudah ajalnya. Ajal manusia sudah ditetapkan. Al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajri. Malam itu meskipun lama tapi pasti terbit fajar. Sebagian orang karena nggak bisa tidur atau ada masalah, perasaan dia bengi kok suwi men. Nah, malam kok lama sekali. Tetapi apa? Akhirnya juga terbit fajar. Pasti pagi akan menjelang. Al-umru mahma ta'ala la budda min dukhulil qabri. Nah, umur itu meskipun panjang harus masuk kuburan juga dia. Nah, karena itu kita harus bersiap-siap. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian untuk menjelang kematian. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan, iman dan beramal soleh. Itulah bekal yang terbaik yang kita baca, yang kita bawa untuk kematian. Bapak Ibu hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, kurang sedikit penjelasan yang akan kita jelaskan. Insya Allah akan kita lanjutkan besok karena waktunya sudah habis. Karena ada hal penting juga di sini, masih dua yang ditetapkan oleh Allah sebelum dia lahir ke bumi ini, yaitu amalnya. Kemudian yang kedua, yang keempat, yaitu apakah dia nanti sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Insya Allah akan kita bahas besok. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.